Nah, bagian mana yang menarik menurut teman-teman, Bapak Ibu? Ya, bagi yang baru masuk mungkin bisa dibaca Kejadian 8 ayat 1 sampai 22 tentang air bah surut. Nah, kira-kira sampai di sini mungkin ada bagian yang menarik mungkin, atau mungkin ada pertanyaan atau mau sharing sesuatu atau mau bagikan suatu kesaksian juga boleh, atau mungkin ada bagian yang satu ayat ini sepertinya ada hal yang menarik dari sini tapi mungkin belum nggak bisa membedahnya lalu itu ditanyakan juga bisa juga. Nah, sembari saya menunggu teman-teman, saya review dulu yang sebelumnya ya. Nah, sebelumnya kita bahas Kejadian 7. Itu bagi teman-teman mungkin yang, atau kalau mungkin yang baru ikut bergabung, nanti ada link YouTube kami gitu ya, bisa dibahas. Kita sudah bahas dari Kejadian 1, betapa luar biasa Tuhan menciptakan langit dan bumi, Taman Eden, Adam dan Hawa, keturunan mereka, sampai ke Kejadian 7. Minggu lalu kita bahas tentang air bah. Ya, kita bahas bagaimana Tuhan menyuruh Nuh untuk membangun bahtera, yang kita tahu bahtera itu gambaran Kristus sendiri, dan air bah adalah gambaran dari baptisan. Ya, karena air bah itu membersihkan kejahatan di atas muka bumi, dan baptisan juga membersihkan dosa dari diri kita. Ya, lalu Nuh juga mengumpulkan banyak hewan. Ya, di sini ada hewan yang halal, gitu ya. 7 pasang hewan halal dan 1 pasang hewan yang tidak halal. Nah, itu minggu lalu kita bahas tentang itu. Bagaimana ternyata hewan yang halal ini bukan untuk dimakan sama Nuh ya. Karena Kejadian 6 dituliskan bahwa Nuh itu membawa persediaan makanannya sendiri. Jadi jangan lupa. Jadi bukan untuk dimakan sama Nuh. Tapi ternyata hewan yang halal ini dipersembahkan Nuh. Nah, tadi kita sudah baca di Kejadian 8 ayat 20 ya. Nah, itu Nuh mempersembahkan dari beberapa hewan yang halal dipersembahkan untuk Tuhan. Nah, ini hal yang luar biasa juga bagaimana Nuh. Hal pertama yang dia ingat itu Tuhan. Bukan rumahnya, bukan tempat tinggalnya, bukan pekerjaannya, tapi Tuhan. Ya, itu review tentang sedikit review dari minggu lalu. Nah, untuk Kejadian 8 ayat 1 sampai 22, ada yang mau men-sharingkan atau bertanya atau memberi kesaksian, boleh silahkan langsung bicara saja. Gua bro, awal-awal Wah, jarang-jarang ya, langsung sikat tuh. bukan masalahnya, gue lagi di luar jadi sewaktu-waktu bisa live gue. Jadi mumpung mumpung ada waktu, gue mau sharing sebentar lah. Yang ini, yang ayat ke-16 bro. Bisa minta tolong ditampilkan bro, 16 sih. Sudah. Di sini belum ini bro. Belum kelihatan? Belum kelihatan. Coba aku bacain aja ya. Keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Itu ayat 16. Oke, sekarang ke yang 18. Ayat 18, lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Ya, saya pernah bahas Nuh ya, tentang Nuh lah sekitar 20 tahun yang lalu kayaknya, itu sebelum lulus kuliah kayaknya itu. Dan sebenarnya gue tuh rada lupa sih gue nanya apa gitu ya ke teman gue, bahas apa. Gue rada lupa sejujurnya teh. Yang pokoknya yang gue inget tuh apa ya, gue nanya gitu ya, nanya tentang kok bisa sih Nuh jatuh gitu ya, apa sih kesalahan Nuh, kalau nggak salah teh kayak gitu loh ya. Tapi yang gue inget itu jawaban teman gue, yang gue inget itu mah ya, oh iya, kata teman gue, Nuh itu
kurang tepat, kurang taat dalam menjalani perintah Tuhan. Gue teh heran, yang mana ya? Nah, yang itu, yang ayat 16 dan 18. Itu urutan. Buset, sampai sedetil itu urutannya itu kan. Nuh, apa ya, 16 tuh istrinya. Istri, anak-anak, baru istri, anak-anak. Nuh, istri, anak, Istri, anak-anak, baru menantu-menantunya. istri, anak-anak. Ayat 18, Nuh tidak melaksanakan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Ayat 18. Jadi yang itu teh Nuh, yang turun itu Nuh, Anak-anak, ya, istri, baru menantu. ya anaknya dulu kan. Wih, saya kaget gitu. Tapi ya kalau dilihat apa ya, Fatsal sebelum-sebelumnya, waktu naik itu tepat. Makanya ada ayat yang bilang Nuh menuruti perintah Allah tepat seperti yang diperintahkan lah, itulah pokoknya intinya mah gitulah. Nah, di Fatsal ini nggak ada tuh ayat itu tuh, nggak ada. Jadi nggak ada ayat Nuh melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dengan tepat, itu nggak ada gitu. Karena urutannya beda gitu. Gue tuh sampai seriusan gitu ya, sampai haruskah sedetil itu, haruskah setaat itu gitu ya, perintah Allah teh, apa nggak ada maksudnya ya kompensasi atau apa gitu. Urutan sampai jadi masalah gitu ya. Tapi kemudian gue ingat gitu, gue tuh pernah bawain firman, terus gue kasih perumpamaan, kasih analogi. Nah, tapi bro, sebelum ini gue boleh curhat dulu nggak bro? Boleh. Oke ya, Utarakan saja, sebelum keluarkan semua. lanjut, gue keingetan soalnya. Dan konyolnya ini mah gue nggak ngada-ngada bro, beneran asli gue nggak ngada-ngada. Waktu gue bawa firman, itu gue diprotes sama didebat gitu loh. Jadi ke minggu kemarin kan gue kan ya istilahnya curhat lah di sini, curhat lah. Pas gue bawain firman tentang Daud, gue didebat lah. Waktu yang ini gue didebat lagi. Gue tuh sampai mikir, apa se out of the box itukah gitu, apa pemahaman firman gue se out of the box itu, sampai gue didebat wae gitu. gue inget waktu di Valburi. Ingat nggak bro, waktu kita sharing firman. Ya di Valburi ya bro ya. Ya, pernah. Gue bilang ke lu, bro, gue waktu kemarin tuh bawain firman bro, gue didebat dong. didebat lagi. Gue tuh sampai bilang ya terserah lah, kata gue tuh ya, sampai gue dibilangin, ingat ya, gue paling benci nih firman kayak begini nih, gue paling benci. Gue sampai di frontal begitu. Terus kan gue bilang ke lu kan, ya terserah lah, kita mah cuma tukang pos gitu kan. Tukang pos, benar. Ya kan. Jadi kita sharing kayak gitulah, kita mah cuma tukang pos lah. Jadi kita bawain firman ya, yang nulisnya si sang penulis pesan mah ya Roh Kudus, kata gue ya. Kita mah bawain firman ya tukang pos, ya lu mau protes mah ya protes ke yang nulis surat gitu. Lu protes ya jangan-jangan, kalau lu mau protes jangan-jangan lu protesnya ke Roh Kudus. Aduh, pokoknya bodoh, jadi keingetan ini mah. Aduh, asli ini waktu gue bawain firman ini jadi keingetan lagi, ini mah nggak ngada-ngada. Oh ya, balik lagi lah. Ya waktu gue bawain firman, gue tuh ini keingetan gitu ya, gue apa ya,
eh, menganalogikan, mengibaratkan tuh kayak begini. Ini gua ganti ya ibaratnya dengan kejadian gua sekarang, tapi intinya mah sama. Tapi ini gua ganti dengan kejadian gua sekarang. Gua kan punya rumah makan nih, Bro. Punya rumah makan, punya pegawai kan. Nah, gua teh sering kasih kasih perintah ke pegawai gua, tolong dong A dong, tolong dong B dong gitu. Misalkan eh, Mas, ini jangan bikin masakan lagi lah buat buat orang rumah suka nggak dimakan gitu. Nah, tapi si pegawai teh tetap masakin aja terus buat orang rumah teh kan jadi suka kebuang itu teh. Kan jadi kesel gitu ya. Jadi keinget Saul gitu. Saul disuruh sama Tuhan tuh menghabisi semua semua lawan-lawannya. Tapi si Saul teh berinisiatif buat kasih persembahan gitu buat Tuhan. Dia pikir persembahan itu akan menyenangkan hati Tuhan gitu. Ternyata kan enggak gitu. Sama sama kayak gua tuh. Gue bilang ke si kokinya, Mas nggak usah bikin makanan. Tapi si masnya teh mungkin nggak tahu ya, mungkin terlalu care atau gimana. Dia tetap aja bikin makan. Itu teh bukan bikin gua senang, itu teh bikin gua sebel gitu. Ya mungkin mungkin itu yang dirasakan Tuhan ke Saul teh, mungkin itu. Tuhan mah nggak mau persembahan gitu. Apalagi persembahan mungkin nggak tahu ya apakah Tuhan nganggapnya itu najis karena dari musuh gitu kan. Tapi si Saul teh nganggap nganggap oh itu ini mah mungkin baiklah buat Tuhan, mungkin baik gitu. Dan itu tidak menuruti ketepatan Tuhan, ketaatan Tuhan yang Tuhan perintahkan gitu. Jadi ya gue keingetan apakah memang harus setaat itukah? Ya ternyata gue ngalamin sendiri gitu sama pegawai gue. Gue nyuruhnya A, si pegawai nyuruhnya A plus atau A min. Itu membuat gue kesel gitu. Dan itu jadi membuat gue rada paham juga. Iya juga ya, mungkin itu yang Tuhan rasakan gitu. Tuhan bilangnya, Nuh kamu turun, kamu istri, anak sama istri, sama istri anak. Tapi Nuh turun dia anak dulu, istri baru istri anak gitu. Ya mungkin kalau secara manusia masa sih sekejam itu dalam tanda kutip ya se aduh miss dikit lah oh come on lah gitu miss dikit tapi ya mungkin gue pikir-pikir lagi ya mungkin di mata Tuhan itu ada artinya mungkin kan setiap tindakan itu ada artinya mungkin di mata Tuhan seperti yang pernah dibahas minggu lalu nama angka gitu kan ada artinya nggak main-main kenapa harus 40 gitu kan waktu kemarin ada pertanyaan kenapa harus 40 ya mungkin itu 40 tuh ada artinya kenapa sih harus berurutan Nuh istri dan sebagainya kenapa sih harus berurutan ya mungkin karena itu ada artinya ya mungkin kita nggak ngerti tapi Tuhan ya mau nggak tahu ya mau menunjukkan sesuatu atau apa tapi itu ada artinya ya mungkin itu sih yang pengen gue sharingkan jadi sekecil apapun sedetil apapun cobalah kita untuk benar-benar selaras dengan hatinya Tuhan benar-benar seirama dengan hatinya Tuhan benar-benar apa sih kejar terus apa sih maunya Tuhan dalam hidup kita sedetil apapun sekecil apapun ya cobalah kita turutin mungkin kita nggak ngerti mungkin aneh kok harus begini dulu kok harus begitu dulu sih gitu mungkin aneh tapi ya mungkin dengan sekecil itu hidup kita ke depan mungkin bisa berubah drastis mungkin ya kan
Mungkin kita maunya mungkin Tuhan pengennya ke kanan, tapi kita ke tenggara sedikit aja, 45 derajat itu ke ujungnya kayak ini, kayak pernah dengar ini bro, pesawat terbang yang ditembak rudal. Kau Itu belum pernah. belum Gimana? pernah ya. Belum pernah. Nah, itu pesawat dia tujuannya ke A lah, gue lupa sih kemana, ke A lah. Tapi dia melenceng berapa derajat, dikit aja, berapa derajat aja. Tapi itu kan karena jaraknya sangat jauh, melenceng berapa derajat aja itu melencengnya tuh dari kota A bisa ke kota M. Di kota M itu ada perang. Dikira ini pesawat komersial ini dikira pesawat musuh, mata-mata atau apa, dirudal lah itu pesawat, meledak gitu. Itu adalah ceritanya, itu bisa di searching lah. Jadi gitu. Mungkin itu maksud Tuhan tuh, mungkin itu sekecil apapun jangan sampai miss, karena nasibnya bisa jadi kayak pesawat itu, melenceng berapa derajat aja meledaklah di rudal gitu. Ya mungkin itu aja sih bro, ya sharing dari gua. Oke, thank you. Luar biasa. Terima kasih Ko Peter. Karena memang ini ya, nanti wah ini juga baru sadar. Ayat 16 dan ayat 18-nya aku juga baru sadar tentang urutannya ini. Luar biasa. Karena nanti salah satu yang kita bahas itu bukan 16-18 ya. Cuma nanti salah satu yang kita bahas tentang kesempurnaan. Ternyata Tuhan itu menuntut kita untuk mencapai kesempurnaan. Wah, ini luar biasa nih, cuma iman kita yang berani punya tuntutan kesempurnaan, ya. Dan gereja pun juga mengajarkan hal itu, bahwa Tuhan tuh mau kita untuk jadi sempurna, karena Bapamu di sorga sempurna adanya, ya. Dan satu sisi juga definisi doa itu dalam bahasa Yunani itu, aku lupa ya bahasa Yunaninya apa ya, tapi artinya adalah miss the point gitu. Jadi meleset, itu dosa itu artinya meleset gitu. Jadi bukan melakukan hal yang tidak baik gitu, tapi artinya itu meleset. Jadi ketika kita meleset, ya sebenarnya kita sudah berdosa. Gitu ya. Jadi ini luar biasa. Kita dituntut untuk sempurna. Wah, ini poin penting nih. Nanti kita akan bahas kali ini. Oke. Luar biasa dari Komputer. Next, siapa lagi yang mau sharing? Ini ya yang baru datang. Ini kita bahas tentang Kejadian 8 ayat 1 sampai 22 tentang air bah surut. Monggo silakan. Ada yang mau sharing, mau kasih kesaksian, mau kasih pertanyaan, mau bertanya, monggo silakan. Halo, Halo, Mas. Mas Kris, monggo. Ya, saya mau share ayat yang menarik menurut saya itu ayat yang ke-21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecil. Gitu. Jadi kan kalau saya nangkepnya pemahaman saya pribadi, jadi kan hati manusia itu kan dari asalnya itu kan ada kejahatan lah, entah itu berapa persen itu ya. Nah, jadi dengan ayat ini tuh mengingatkan saya kalau harus selalu minta pertolongan Tuhan untuk menjaga hati kita gitu. Hati saya, supaya kalau hatinya buruk, maka akan menimbulkan pikiran yang buruk kan. Pikiran yang buruk akan menimbulkan perbuatan yang buruk juga, ya enggak? Jadi bagaimana caranya menjaga hati itu? Kalau hatinya kejaga, otomatis pikirannya kejaga dan perbuatan kita akan terjaga juga. Dan itu akan menjadi
persembahan yang harum bagi Tuhan. Saya nangkapnya seperti itu sih, kurang lebih ya. Ya, tolong koreksi kalau salah. Oke. Yes. Terima kasih. Luar biasa Mas Kris. Sesuai dengan yang kita Mas Pur katakan, yang kehendaki bukan persembahan korban bakaran, tapi hati yang hancur katanya. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Luar biasa. Ya, persembahan hati itu persembahan yang paling penting. Luar biasa. Ini saya dapat surprise, Mas Toto datang ke tempat ini. Jadi bukan cuma online, tapi ada di rumah sini. Monggo silakan. Silakan, siapa lagi yang mau sharing? Monggo silakan. Mungkin Leo, Pak Anton, Mas Ardi, Amel, Ayelin, nah, monggo silakan. Ada teman-teman yang lain, Krishna, Lili, Maya, Tien, Jessica, boleh ya Ci, Coach Jerry, monggo silakan. Adit, boleh Dit, monggo. Iya. Silakan. Harus ada yang meramaikan dulu. Ini rasa-rasanya agak panjang. Yang pertama mengenai air bah surut, dalam diskusi-diskusi yang pernah saya ikuti itu tentang air bah, jadi banyak teori-teori, misalkan sesuai teori-teori misalkan punahnya dinosaurus kan. Terus kemudian kenapa bumi ini punya banyak cadangan minyak dan batu bara dan lain sebagainya. Nah, itu bagian konspirasinya ya yang nggak ada di Alkitab. Nah, dalam air bah surut ini tuh saya menyadari bahwa dosa kayak apapun jatuhnya tidak membawa kebahagiaan gitu ya, sama sekali. Tapi di sisi lain, dengan kita berdosa, mungkin kita bisa melihat ada sebuah hidup baru, ada sebuah pemulihan ciptaan. Entah ini memang sudah secara kodrat begitu, atau Allah yang memang menghendaki sehingga kita tuh bisa selalu dekat dengan Allah gitu. Ketika kita sudah menyadari Allah sebagai keberadaan yang tunggal dan yang hakiki, kemudian kita wujudkan dalam bentuk misalkan pelayanan. Kemudian setelah itu kita berkomunitas, kita melalui perjalanan batin dan lahiriah, dan kemudian kita keluar dengan kasih itu gitu. Tapi dalam hal melakukan kasih itu yang seringkali kita tuh nggak tahan, misalkan dihina-hina orang gitu kan. Benar-benar setelah memanggul salib Yesus itu memang tidak mudah. Nah, dalam kesetiaan itu pun kita diuji. Dan ini pun sama seperti Abraham yang diuji. Kalau saya baca tuh Abraham tidak menerima firman Allah setelah 150 hari gitu. Ya. Sebelumnya Allah berfirman di bab 7 ayat 1, terus kemudian setelah Nuh itu berulang kali coba merpati gitu kan. Allah tetap aja nggak berfirman, diem aja sampai akhirnya di ayat ke aku lupa 15 kayaknya ya, di catatanku 15 Allah berfirman, beneran baru Nuh itu mulai dicerahkan lagi, ini firman dari Allah memang sudah saatnya. Tapi 150 hari itu panjang sekali, itu kan cobaan iman gitu ya. Ketika nggak ada yang bilang saya harus apa, itu kan. Jadi segala usaha manusia itu dikerahkan dulu sebelum Allah benar-benar mau berfirman.
Nah, kaitannya dengan siklus yang saya gambarkan tadi di awal, kita menyadari kehadiran Allah, kemudian pelayanan dan komunitas sebagai bagian dari perjalanan batin dan perjalanan lahiriah kita, dan yang diwujudkan dalam bentuk kasih. Itu bisa muter lagi gitu. Setelah kita melakukan, kita tuh memperbaharui lagi pemahaman bahwa Allah itu nyata, itu selalu diperbaharui. Dan memang perlu diperbaharui. Maka kalau dalam misa, ya pasti ada pembaharuan. Atau yang paling yakin sih di malam Paskah itu pembaharuan janji baptis. Karena memang untuk menyadari panggilan Allah dalam hidup itu memang perlu diperbarui bagi saya. Bagi saya sih seperti itu. Kemudian untuk yang terakhir, ada juga sedikit sharing. Beberapa hari yang lalu aku ngecat Kak Bertus ya, tanya gitu kan sebagai refleksi aja, bisa nggak sih sebenarnya manusia itu mengampuni? Allah memang menyuruh kita untuk mengampuni itu secara perintah itu demikian. Tapi sebenarnya kita mampu nggak sih? Punya kapasitas atau kapabilitas itu nggak sih? Allah ngasih nggak sih? Atau kita yang mesti menemukan sendiri kemampuan itu? Kita mesti belajar gitu, atau gimana? Nah, saya pun juga bertanya pada teman-teman saya, dan jawaban mereka, mengampuni itu apa sih Kak sebetulnya? Nah, di sini saya dapat inspirasi ya, salah satu itu di ayat ke-21 ketika Tuhan bilang bahwa aku tidak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat, dan aku tidak akan membinasakan lagi segala yang hidup. Nah, ini membawa saya pada pemahaman bahwa entah yang kita musuhi itu berbuat jahat dengan kita gitu. Tapi kalau kita sudah tidak negatif mindset, tidak punya negatif mindset dan negatif feeling, itu kita sudah mengampuni. Kita bisa percaya lagi dengan orang tanpa berprasangka, tanpa kita punya pikiran bahwa ini akan menjadi presiden buruk di kemudian hari. Itu kita sudah mengampuni. Mungkin ini jadi pertanyaan atau refleksi bagi kita semua. Sebenarnya bisa nggak sih kita itu mengampuni? Kita punya kapasitas untuk itu nggak? Kita punya kemampuan untuk itu nggak? Sebagai catatan, teman-teman saya memang pada jauhnya tidak bisa. Entah mereka memang tidak bisa atau tidak mau ya, beda lagi. Apa ya? Apalagi? Ketika sebentar, saya perlu waktu untuk mikirnya. Ketika Allah berkata demikian di ayat yang 21 itu, saya merasa sisa cerita di Alkitab ini kok rasanya Allah tidak pernah menghukum kita lagi ya. Ya sih. Inilah rahmat bagi saya, ini rahmat dan berkat yang setiap hari sudah Tuhan berikan pada kita. Nah, mungkin sharing saya malam hari ini diakhiri dengan pertanyaan reflektif juga. Benar nggak sih Tuhan itu tidak meminta kita untuk mengganti segala rahmat-rahmat itu? Atau dengan apa sih harus kita bayar jika kematian Kristus itu sudah membayar semuanya lunas? Atau kita bisa bertanya, mengapa sih Tuhan masih terus-menerus memberikan kita gratis loh? Bahkan sampai saat ini kita nggak tahu bagaimana cara membayarnya, bagaimana cara kita berterima kasih, kita tahu. Tapi mengapa masih kita terus-menerus memberikan gratis? Mungkin salah satu jawaban yang paling template ya, karena Tuhan mengasihi kita. Ada nggak sih jawaban selain itu? Terima kasih. Luar biasa. Ini filosofis sekali ya. Leo menyimpulkan sesuatu dengan suatu pertanyaan, tapi itu bukan pertanyaan sebenarnya ya. Tapi itu kesimpulan guys sebenarnya. Maksudnya itu tuh bahasanya sastra sekali gitu. Ya gitulah ya pokoknya. Ngerti ya. Luar biasa.
Itu bahasa sastra sekali. Benar tadi kalau Leo, saya satu poin yang Leo bilang adalah kita harus mengingat kembali tentang ketuhanan Tuhan gitu ya. Istilahnya ketuhanan Tuhan itu memperbaharui gitu ya, dan salah satu bentuknya adalah memperbaharui janji baptis, atau mungkin yang lebih sering adalah kita mengucapkan syahadat iman ketika setiap minggu kita misa, kita mengucapkan syahadat para rasul gitu ya. Nah, tapi hal yang jauh lebih luar biasa lagi, Santo Paus Yohanes Paulus II pernah mengatakan bahwa memang mungkin kekristenan itu harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah. Jadi kekristenan itu harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah. Gitu. Jadi bukan hanya secara komunion gitu ya, bukan hanya secara bersama-sama, tapi secara pribadi pun juga kita harus mengalami perjumpaan. Entah itu dalam keseharian kita, dalam doa ataupun tidak sedang dalam doa. Karena itu penting ketika ada beberapa hal yang mungkin bisa mempertahankan iman kita ya. Salah satunya adalah dengan apologetik, dalam artian memperkuat bukti-bukti mengenai kesahan, keabsahan kitab suci dan Tuhan Yesus Kristus gitu. Tapi sisi lain juga kita mengalami suatu pengalaman yang mungkin bisa bilang pengalaman supranatural gitu mungkin ya. Pengalaman yang belum pernah kita alami sebelumnya, terus kita alami saat itu. Nah, itu hal yang penting juga. Gitu. Karena saya pun juga pernah mengalami itu. Saya pernah mengalami satu titik di mana saya udah nggak percaya Yesus. Itu saya pernah mengalami satu titik itu. Dan saya berpaling kepada iman yang lain, iman yang menurut saya lebih logis menurut saya. Nah, dan akhirnya, tapi Tuhan sangat baik sama saya. Tuhan masih kasih suatu perjumpaan. Jadi saya mengalami suatu perjumpaan pribadi, sesuatu perjumpaan yang supranatural menurut saya. Waktu itu, tahun 2013. Nah, di saat itu, dan di saat itulah saya kembali bertobat. Dan saya kembali bertobat, dan saya mengakui ketuhanan Yesus. Karena sebelumnya saya tidak mengakui ketuhanan Yesus. Ya, tapi pas ketika saya mengalami perjumpaan pribadi yang supranatural bersama dengan Tuhan, saya sungguh-sungguh mengakui. 1000% saya yakin Yesus itu nyata, dan bukan cuma nyata, Yesus adalah Tuhan. Nah, begitu. Ya, luar biasa.